Salam Santara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Konoha. Menurut saya, agama yang kebanyakan ritual itu ya sangat-sangat tidak efisien ya, sangat-sangat melelahkan ya. Kenapa? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena apa? Karena waktu kita itu banyak banget yang terbuang ya. Karena banyaknya ritual-ritual sehingga waktu kita itu untuk melakukan hal yang lebih penting ya berkurang. Termasuk quality time bersama keluarga, bahagiakan anak, istri, mertua, sanak saudara, ya. Dan waktu kita untuk meningkatkan SDM kita, ada banyak waktu kita yang terbuang, ya. Percuma, sia-sia. Karena apa? Karena kebanyakan ritual. Disclaimer ya, saya tidak mengatakan yang nonton video untuk meninggalkan ritual-ritual, tapi ini yang saya kritik ini adalah kebanyakan ritual ya, bukan meninggalkan ritual ya, tapi kebanyakan atau berlebihan menggunakan ritual-ritual. Bahkan yang paling parahnya lagi adalah pekerjaan kita bisa sangat-sangat terganggu hanya karena melakukan ritual-ritual. Contoh misalnya, kita punya toko nih, tapi karena kita sering menuntaskan ritual berjam-jam, sehingga kita sering tutup ya, sering menggunakan mode close. Dan apa yang terjadi? Langganan kita bisa pindah ke toko lain. Ya, karena apa? Karena pelanggan adalah raja. Mereka nggak peduli kita melakukan ritual ibadah kayak melakukan apa kayak, nggak peduli. Yang penting bagi mereka itu adalah kepentingan mereka, yaitu mereka cepat. Ya, jadi kalau misalnya toko kita tutup, mereka akan beralih ke toko lain dan kita akan mengeluh sepi pelanggan. Karena apa? Karena ulah kita sendiri, karena kita tidak profesional. Jadi penjual itu berpikir kalau kita sering tutup walaupun itu melakukan ritual ibadah, mereka berpikir bahwa kita itu kurang profesional dalam bekerja, mencampurkan antara pekerjaan dengan ibadah, tidak memisahkan, harusnya memisahkan ya. Kemudian para investor asing juga ya, investor dalam negeri dan asing juga akan malas buka perusahaan di suatu negara, sebut saja namanya di Konoha. Ini hanya di Konoha, bukan Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Ini khusus bagi warga Konoha ya. Jadi bisa saja investor asing dan investor lokal itu malas buka lowongan kerja di Konoha. Karena apa? Karena investor itu bukan orang bodoh. Mereka melihat kebiasaan ya masyarakatnya, kebiasaan antar umat beragama masyarakatnya. Apakah mereka melakukan ritual yang tidak efisien? Apakah ini mengganggu pekerjaan mereka? Apakah nanti ketika perusahaannya berdiri karyawan-karyawannya tidak bekerja secara profesional ya, melakukan ritual-ritual ibadah dan membuang waktu secara percuma ya. Tapi disclaimer ya, ini hanya di Konoha bukan di Indonesia. Nah, di video kali ini ya saya akan bahas agama apa saja yang menuntut kebanyakan ritual, karena kebanyakan ritual ini akan mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Seperti yang saya katakan tadi itu ya, ibaratnya kita punya toko, karena sering tutup maka toko kita akan sepi dan kita akan mengeluh dan kita akan mencak-mencak sama pemerintah ya, karena toko kita sepi, padahal karena ulah kita sendiri. Dan investor nggak mau masuk ke Konoha, investor asing maupun investor lokal nggak mau, bukan lowongan kerja, sehingga pengangguran meningkat dan negara bisa hancur lebur. Hanya karena apa? Hanya karena sebuah prinsip yang salah. Nah, di video ini saya akan bahas ya, agama apa saja yang tidak menuntut kebanyakan ritual agama. Kemudian segmen kedua, saya juga akan bahas perbedaan konsep ketuhanan antara agama Buddha dengan agama Hindu dan agama Jain atau Jainisme. Apa itu agama Jain atau agama Jainisme? Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi di video ini saya akan bahas 3 agama sekaligus ya, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Jainisme. Dan agama apa yang paling rasional menurut data, menurut sumber. Jadi semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya ya. Menarik untuk kita bahas ya. Disclaimer ya, sebelum saya lanjut, saya tidak suruh yang nonton video ini untuk menganut agama yang saya
bahas di video ini ya, disclaimer on ya. Karena di video sebelumnya banyak yang marahin saya itu, gara-gara kamu tuh umat saya jadi pindah ke agama itu, gara-gara kamu tuh ya umat kita jadi pindah. Jadi disclaimer on ya, makanya saya kasih disclaimer di awal ya. Menurut data dan sumber atau referensi, agama yang tidak banyak ritual menurut data adalah agama Buddha. Agama Buddha ini tidak menuntut umatnya untuk melakukan banyak banget yang namanya ritual-ritual. Enggak seperti itu. Dan menurut saya agama Buddha ini adalah agama yang paling efisien ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agama Buddha, enggak. Karena sesuatu yang menarik atau sesuatu yang baik itu apa salahnya kita bahas ya kan? Ya enggak sih? Jadi apa alasan agama Buddha ini tidak banyak menggunakan ritual-ritual keagamaan? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena dalam agama Buddha itu konsep ketuhanan itu tidak bisa didefinisikan. Sungguh tidak bisa didefinisikan. Agama Buddha memiliki konsep Tuhan yang kurang jelas dan tidak definitif. Bukan berarti saya mengatakan bahwa dalam agama Buddha ini Tuhannya tidak ada. Ya, tapi mereka ini tidak berorientasi pada Tuhan, dan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Agama juga tidak bisa didefinisikan. Kalau saya mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa didefinisikan dan agama tidak bisa didefinisikan, siapa yang bisa bantah coba? Tuhan itu nggak bisa didefinisikan. Kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa didefinisikan? Karena Tuhan tidak terbukti secara ilmiah. Emang kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwa Tuhan itu seperti ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi menurut saya itu sangat bijak ya agama Buddha ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa didefinisikan ya. Jangan terlalu banyak bahas tentang Tuhan. Karena apa? Karena bahas tentang Tuhan itu dalam agama Buddha itu ya sia-sia. Waktu kita banyak kebuang ya. Yang tadinya waktu kita banyak dipergunakan untuk bekerja, untuk menaikkan SDM ya, untuk kebahagiaan dan sebagainya. Tapi kalau kita fokus mencari definisi Tuhan, maka akan sia-sia ya. Menurut saya itu sangat bijaksana ya, sangat bijaksana konsep ketuhanan dalam agama Buddha ini. Kemudian dalam agama Buddha itu tidak ada ritual yang wajib ya. Agama Buddha tidak memiliki ritual yang wajib dilakukan oleh umatnya, sehingga umatnya atau umat Buddha dapat memilih sendiri ritual yang mereka lakukan. Nggak ada ya, lu harus seperti ini, lu harus seperti ini. Nggak bisa, nggak ada seperti itu ya. Nggak ribet ya. Dalam agama Buddha itu nggak ada ribet melakukan ritual-ritual ya. Kalau misalnya ada yang bantah misalnya, nanti kalau tidak melakukan ritual-ritual saya masuk neraka, saya nggak masuk surga dan sebagainya, bla 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 ya. Ini saya counter balik ya, surga itu juga belum pasti. Kalau saya mengatakan bahwa surga itu belum pasti, siapa yang bisa bantah? Apakah surga itu bisa di-Sherlock? Nggak bisa. Nggak ada satupun yang bisa Sherlock surga. Bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada ya, tapi surga itu belum pasti. Jadi kalau misalnya kita melakukan kebaikan-kebaikan, kalau kita berbuat baik ya, akhlak baik ya, masa Tuhan tidak memasukkan kita ke surga? Kalaupun surga itu ada, kalaupun Tuhan itu ada ya, saya rasa Tuhan itu tidak bodoh. Menurut saya orang yang paling duluan masuk neraka itu adalah orang bodoh ya, SDM rendah, biasanya seperti itu ya. Ya, karena SDM rendah ini ya, selain merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain juga ya. Jadi sangat berbahaya menurut saya berhubungan dengan orang yang SDM rendah atau orang bodoh. Penghuni neraka pertama itu adalah orang bodoh, itu menurut saya. Jadi Anda jangan bodoh dalam beragama ya. Menurut saya Tuhan itu tidak bodoh. Tuhan itu tidak sebodoh itu kawan. Masa dia hanya memasukkan agama tertentu ke surganya? Masa Tuhan itu rasis? Masa Tuhan itu belik kasih? Sungguh tidak masuk akal ya. Menurut saya itu Tuhan tidak rasis dan tidak hanya memasukkan agama tertentu ke surganya. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras kita, kalau kita berbuat baik ya, melakukan hal-hal yang tidak merugikan orang lain, membantu orang lain dan sebagainya,
maka kita berhak masuk surga kalau surga itu ada. Kemudian setelah agama Buddha, ada agama lain ya yang tidak banyak ritual-ritual. Apa itu? Agama Jain. Apa itu agama Jain? Agama Jain ini adalah agama Jainisme yang berasal dari India. Agama ini merupakan salah satu agama tertua di dunia. Wow, salah satu tertua ya. Agama ini berfokus pada non-kekerasan, berfokus pada disiplin dan pencerahan spiritual. Bagaimana asal usul daripada agama Jainisme ini? Menarik ya. Jainisme ini berasal dari timur laut India ya, bersama dengan agama Buddha. Nama Jainisme berasal dari kata Sanskerta yang artinya Ji berarti menaklukkan. Jainisme berkembang di lembah Gangga, India Timur pada abad ke-7 hingga ke-5 sebelum Masehi. Jainisme dimulai dengan ajaran Mahavira yang diyakini sebagai guru terakhir dari pengetahuan, keyakinan, dan nilai praktik yang benar. Ya, mendengar guru terakhir ini saya kepikiran sesuatu, ya, something sesuatu ya. Oke, next ya. Kemudian prinsip-prinsip daripada Jainisme ini? Jainisme berpusat pada 3 prinsip utama, yakni keyakinan yang benar, pengetahuan yang benar, dan perilaku yang benar ya. Penganut Jainisme ini mematuhi 5 sumpah, yaitu ahimsa, tidak melakukan kekerasan. Wow, luar biasa. Satya, mengatakan kebenaran. Ya, asteya, tidak mencuri. Ya, kesucian, kesetiaan, dan tidak terikat ya, kesetiaan pada pasangan. Wow, luar biasa ini agama. Wow. Kemudian tidak hanya itu, pola makan ya. Penganut Jain ini ya umumnya mengikuti pola makan vegetarian dengan menghindari makan daging, makanan laut, dan telur. Mereka juga melarang makan tanaman apapun yang tumbuh di bawah tanah. Di bawah tanah ya, bukan di atas tanah. Wow, luar biasa ini agama. Wow, mantap banget ya. Harus setia sama pasangan. Saya juga mendambakan yang namanya harus setia sama pasangannya. Jangan bikin istri sana, bikin istri di sini. Nggak enak ya sama istri kita. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita menyakiti ya. Walaupun ada istri yang mengatakan, nggak apa-apa, saya dipoligami, nggak apa-apa, ya, nggak ada. Keadilan itu hanya milik Tuhan, bukan milik manusia. Kita tidak akan bisa adil seadil-adilnya. Kemudian, apa alasan agama Jain ini tidak banyak ritual? Yang pertama itu tidak ada konsep Tuhan yang jelas. Mirip seperti agama Buddha ya. Maksudnya bukan tidak ada ya, tapi definisinya, maksudnya definisi Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, itu artinya. Kemudian agama Jainisme ini fokus pada ahimsa dan meditasi ya. Lebih fokus tidak menyakiti makhluk lain dan meditasi. Wow. Sehingga ritual tidak menjadi bagian utama dari praktik agama ini. Kemudian tidak ada ritual yang wajib ya. Agama Jain ini juga memiliki ritual yang tidak wajib. Mirip seperti agama Buddha ternyata ya. Sumbernya juga sama ya, dari India. Wow, luar biasa. 11-12 ya dengan agama Buddha. Kemudian kita masuk ke pembahasan konsep agama Buddha, agama Hindu, agama Jainisme ya. Ada perbedaan-perbedaan yang utama ya. Yang pertama kita mulai daripada konsep ketuhanan ya. Konsep ketuhanan agama Hindu memiliki konsep Tuhan yang jelas dan definitif, sedangkan agama Buddha tidak memiliki konsep ketuhanan yang jelas ya. Tidak punya konsep ketuhanan jelas artinya bukan berarti ini ya tidak punya Tuhan ya, tapi lebih ke Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, nggak bisa. Saya juga percaya bahwa Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, tidak ilmiah. Hanya di Konoha yang mengatakan bahwa Tuhan saya itu ilmiah, Tuhan saya bisa didefinisikan. Mana buktinya? Ya, kalau mereka ditanya mana buktinya, mereka akan marah-marah. Kamu ngejek agama saya ya? Ya, kalau kita nagih buktinya mana? Kamu menghancurkan agama saya dari dalam ya. Kamu menghancurkan agama saya. Kamu fitnah agama saya.
Ya, kamu ngecek agama saya. Mereka akan playing victim biasanya. Ya, hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Sama halnya dengan agama Jainisme ya. Agama Jainisme mirip-mirip seperti agama Buddha. Tidak ada Tuhan. Maksudnya tidak ada konsep ketuhanan yang jelas ya. Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Ini saya ngambil sumbernya dari mana? Sumber dari The Buddhist and Hindu Concept of God ya, oleh Kaan Javatileke. Jadi semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya. Kemudian konsep jiwa misalnya, agama Hindu memiliki konsep jiwa yaitu Atman yang dianggap sebagai bagian dari Brahman ya. Sedangkan agama Buddha memiliki konsep Anatta ya, yang berarti tidak ada jiwa. Kemudian konsep alam semesta misalnya, agama Hindu memiliki konsep alam semesta yang diatur oleh alam Dharma, sedangkan agama Buddha memiliki konsep alam semesta yang diatur oleh hukum karma. Sedangkan dalam agama Jainisme ya, konsep alam semesta itu memiliki perbedaan ya. Agama Jain memiliki konsep ajiva yang dianggap sebagai entitas yang tidak memiliki kesadaran dan kebebasan ya. Sedangkan agama Buddha tadi konsep Dharma yang dianggap sebagai konsep yang menjelaskan alam semesta bekerja. Wow, luar biasa. Kemudian kita bergeser lagi ke agama yang rasional ya. Agama apa sih yang paling rasional menurut sumber ya, menurut data? Agama yang pertama itu adalah agama Buddha. Ini datanya dari mana? Dari The Teaching of Buddha oleh Walpola Rahula. Kemudian agama apa saja yang paling rasional? Agama Jainisme ya. Menurut sumber ya, agama Jainisme ya, seperti dari buku yang berjudul The Jain Philosophy oleh Sri Kampa Raijan ya. Agama Jain dianggap sebagai agama yang rasional karena tidak memiliki konsep Tuhan yang jelas dan mendorong pengikutnya untuk melakukan eksperimen dan observasi untuk memahami kebenaran. Agama apa lagi yang paling rasional? Agama Sikh ya. Agama Sikh ini juga sangat unik ya. Agama Sikh menurut berbagai sumber ya, dari Sikh Philosophy oleh Gubrak Sikh Talik ya. Agama Sikh dianggap sebagai agama yang rasional karena memiliki konsep Tuhan yang jelas ya, dan mendorong pengikutnya untuk melakukan eksperimen dan observasi untuk memahami kebenaran dan lain sebagainya. Kemudian apa ciri-ciri agama yang tidak rasional ya? Tadi kan agama yang rasional. Ciri-ciri agama yang tidak rasional itu adalah agama yang mendoktrin umatnya, mendogma, tidak mencerahkan. Harusnya kan membebaskan kita berpikir ya, tidak mendoktrin atau mendogma. Kamu harus seperti ini, nggak boleh banyak tanya, nggak boleh banyak tanya. Jadi kalau ada agama seperti ini sekali lagi ini bukan benar dan salahnya, tapi berdasarkan sumber dan data ya. Jadi kalau ada agama misalnya mengajarkan umatnya untuk dogmatis ya, maka agama itu adalah agama yang kurang rasional. Menurut saya harusnya agama itu saintifis ya, bukan dogmatis. Karena kalau misalnya agama itu dogmatis, kita itu lebih mudah dikendalikan, terutama pemuka-pemuka agamanya. Karena kita menganggap bahwa pemuka agama itu adalah Tuhan. Sementara dalam agama yang rasional itu enggak. Seperti agama Buddha misalnya. Ya, agama Buddha itu menganggap bahwa Siddhartha Gautama itu bukan Tuhan, bukan dewa, bukan nabi, tapi manusia biasa. Dalam agama Jainisme juga seperti itu. Ya, mereka tidak menganggap bahwa pemuka agamanya itu titisan Tuhan, enggak seperti itu. Jadi kalau ada agama yang menganggap bahwa pemuka agamanya itu titisan Tuhan, menurut saya ini sangat problematik. Kenapa? Karena mereka akan mudah digiring oleh pemuka agamanya. Karena pemuka agamanya kan manusia biasa, bisa aja mereka khilaf ya, saknean ya kan. Jadi dan tersahabat yang terpilih kalau misalnya punya anak gitu ya, punya saudara dan lain sebagainya, mohonlah dijelaskan bahwa jangan kita menuhankan pemuka agama itu, nggak boleh. Karena ini adalah asal muasal daripada kehancuran peradaban. Karena kita
menuhankan, bukan berarti saya mengatakan yang tersebut untuk sewenang-wenang terhadap pemuka agama gitu ya, terus tidak menghargai pemuka agama, bukan seperti itu. Tapi selayaknya agama itu harus egaliter ya, setara, nggak ada yang namanya terlalu menuhankan. Ini namanya feodalisme dalam beragama. Saya tidak suka yang namanya feodalisme dalam beragama. Setara, kita tuh semua setara, manusia biasa. Nggak ada yang ditinggikan, nggak ada yang dituhankan. Tapi saya melihat di Konoha itu, ya nggak semuanya, tapi ya saya melihat di Konoha itu agama itu rata-rata ya, atau umat beragama di Konoha itu rata-rata menuhankan pemuka agamanya, menganggap bahwa pemuka agama itu turun dari surga, tidak punya celah, tidak punya salah, sehingga kita tidak boleh mengkritik ya pemuka agamanya. Dan kalau pemuka agamanya melakukan kejahatan-kejahatan, kita biasanya diam aja, melindungi, gak usah bongkar, aib, itu aib daripada agama kita, gak usah bongkar. Jadi menurut saya itu agama-agama yang seperti ini sangat problematik ya, sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa pengaruhnya? Apa pengaruh daripada agama itu terhadap kemajuan suatu bangsa? Sangat berpengaruh, karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama, sangat-sangat dipengaruhi oleh agama. Apapun keputusan kita sehari-hari, bahkan hampir 90% keputusan kita itu dipengaruhi oleh agama. Jadi bagaimana mungkin kita tidak boleh mengkritisi agama kalau keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama? Dan agama juga mempengaruhi maju tidaknya sebuah peradaban. Konoha di zaman dulu pernah yang namanya menganut agama Budi atau Buddhism, yaitu campuran antara agama Hindu dan agama Buddha. Dan terbukti apa? Peradabannya lumayan maju tuh. Sriwijaya, Mojopahit, lumayan maju. Pengaruh dari mana ini? Ya pengaruh daripada agama. Makanya saya menambahkan presiden di Konoha itu bisa merubah ini semuanya, tradisi dalam beragama. Tapi saya melihat satupun presiden di Konoha itu tidak ada yang berhasil merubah tradisi dalam beragama di Konoha. Kenapa? Karena mereka takut kekuasaannya digoyang. Ada satu presiden di Konoha yang hampir nggak sampai merombak tradisi beragama di Konoha, yang hampir, yaitu siapa namanya, Pak Soeharto. Pak Soeharto dulu pernah yang namanya memisahkan antara agama dengan politik, sekular ya, memisahkan antara agama dan politik. Dan terbukti Konoha di zaman Soeharto, walaupun Pak Soeharto banyak dosa, saya tidak menyangkal itu ya, saya tidak menyangkal kejahatan-kejahatan dilakukan oleh Pak Soeharto, tapi setidaknya di zaman Pak Soeharto kita bisa bikin pesawat, kita diakui di Asia, kita macan Asia saat itu, bukan macan ompong ya. Kita saat itu sudah hampir take off ya, jadi negara maju sedikit saja, cuman gara-gara krisis moneter sehingga gagal menjadi negara maju. Dulu kita itu udah lebih daripada China, udah melewati China. Makanya zaman Pak Soeharto itu investor berbondong-bondong datang ke Konoha. Kenapa? Karena jaminan stabilitas politik, ya, jaminan keamanan dan sebagainya. Jadi ini mempengaruhi. Jadi presiden yang berhasil di Konoha itu adalah presiden yang bisa merubah tradisi beragama di Konoha. Ya, presiden yang bisa memisahkan antara agama dengan politik. Kenapa? Karena kalau agama dengan politik itu digabung-gabung, maka akan terjadi seperti sekarang ini di Konoha. Pemuka agama seenak jidat ngomong politik. Pemuka agama itu nggak boleh ngomong politik. Kenapa? Karena itu bukan bidang dia, kecuali dia ngambil referensi data dari sumber misalnya. Tapi kan pemuka agama di Konoha jarang tuh kalau lagi khotbah, saya ngambil sumber dari sini ya, referensinya dari sini, nggak ada tuh. Biasanya pemuka agama di Konoha ngomongnya seperti ini biasanya. Menurut si menurut profesor dari Mama Reka, tapi kita nggak tahu siapa namanya. Apakah dia profesor atau tidak? Apakah itu ngarang atau tidak? Data sumber yang nggak jelas.
Biasanya seperti itu ya, katanya dan katanya. Jadi ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dan pemuka agama ya yang seenak jidat ngomongin politik tanpa ngambil referensi, tanpa ngambil data, tanpa ngambil sumber yang akurat, yang ilmiah, mereka bisa saja menggiring atau memprovokasi umat. Untuk apa? Untuk menghancurkan suatu negara. Polanya ada banyak tuh di luar ya. Jadi saya melihat ya, agama yang dogmatis ini sangat berbahaya bagi kemajuan suatu bangsa. Jadi agama yang dogmatis ini tidak akan merubah peradaban, nggak akan berubah. Agama yang saintifis yang bisa merubah peradaban. Tapi saya melihat di Konoha itu ya, masyarakatnya itu lebih suka yang namanya agama yang dogmatis daripada agama yang saintifis atau agama yang rasional. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal zaman dulu kita itu sudah pernah yang namanya menganut agama yang sangat rasional, yaitu agama Buddha. Tapi kenapa kita sekarang ini terpuruk, jatuh di lubang ajaran-ajaran yang dogmatis. Sebenarnya perbedaan daripada masyarakat Konoha dengan orang Eropa itu sedikit saja perbedaannya. Kapasitas otak mah kita sama aja sebenarnya. Apa itu perbedaannya? Orang-orang Eropa itu tidak percaya yang namanya mistis, logika mistika. Ini yang mempengaruhi kenapa Eropa itu lebih maju daripada Asia. Asia itu lebih berorientasi pada mistik ya, mistika, logika mistika. Kalau misalnya ada yang bantah di China itu, di sana orang masih percaya yang namanya tahayul, percaya sama dukun, percaya sama hal-hal yang tidak masuk akal ya. Tapi di China itu semacam hiburan aja, semacam folklore aja. Itu tidak tidak dicampurkan dengan keputusan sehari-hari ya. Di China itu semacam hiburan gitu, semacam ya film gitu ya, film hiburan untuk menghibur diri. Tapi kalau kita lihat di dunia nyata, China itu seperti itu, Jepang juga seperti itu ya. Kalau kita bicara tentang hantu-hantu, mereka akan mengatakan hah gitu ya, mereka itu terkejut hanya untuk menghibur suasana aja. Mereka sebenarnya nggak heran-heran nggak terkejut amat. Itu cuma hiburan doang, sama seperti kita nonton film Iron Man ya, seperti nonton film Spider-Man ya, jaring laba-laba nempel di tembok dan sebagainya. Itu hanya semacam hiburan semata ya, hiburan bapak-bapak ya. Jadi itu kelemahan kita masih percaya yang namanya tahayul, logika mistika, kita masih percaya yang namanya perdukunan, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Dan ini diperparah oleh agama, terutama agama yang dogmatis ya, diperparah oleh agama yang dogmatis. Tema-tema tahayul gitu ya, tema-tema sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara nyata. Makanya warga Konoha itu kalau misalnya nih kita mengatakan apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Bisa. Mana buktinya? Mereka akan mengatakan ya bisa, nanti ada bisa. Ya itu kata pemuka agama saya. Oh, pemuka agama saya ngomong seperti ini, bla 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 bla. Kan itu katanya, bukan datanya. Kita minta data, kita minta sumber dan referensi. Tapi warga Konoha itu nggak ngerti yang namanya sumber dan referensi. Maka mengatakan, oh itu karena pemuka agama saya ngomong seperti itu katanya dan katanya. Ribet dah urusannya ya. Oke, sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, semua yang saya katakan di video ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik agama mereka akan kecang-kecang, gak karu-karuan gitu ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.